sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 6 peristiwa penting ya yang itu terjadi sebelum wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maksud saya sebut sebelum itu bukan beberapa hari sebelum ya, ini sekitar 1 tahunan ya, sekitar 1 tahunan atau sekitar sekian bulan sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Apa itu? Yang pertama yakni pembakaran Masjid Dirar ya, pembakaran Masjid Dirar. Ini masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik ya. Yang ini merupakan puncak ya dari manuvernya orang-orang munafik, yakni dengan membangun base camp, markas ya, mereka gunakan untuk menghimpun kekuatan mereka. Tetapi kemudian dihancurkan ya. Yang kedua yakni momen ketika Rasulullah SAW meminta sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq memimpin haji. Ya, memimpin haji. Ini sebelum nanti haji wada. Ya, haji wada yang dipimpin langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasul meminta Abu Bakar Siddiq bukan beliau? Nanti kita akan jelaskan. Yang ketiga, ya juga peristiwa yang penting terjadi pada beberapa waktu sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masuk Islamnya qabilah Thaqif ya di Taif. Ya, ini juga peristiwa yang terjadi ya sekitar 1 tahunan sebelum wafatnya baginda Nabi. Yang keempat kemudian adalah peristiwa ketika qabilah di Arab ya, khususnya di Jazirah Arab itu berduyun-duyun masuk Islam. Nah ini Masya Allah ya, ini juga sebenarnya menjadi sebuah pertanda begitu ya bahwa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan selesai gitu. Lalu kemudian tentu diteruskan oleh sahabat beliau. Kenapa? Karena ditandai dengan berduyun-duyunnya para qabilah itu masuk Islam. Dan yang kelima adalah masuk Islamnya juga salah seorang tokoh ya, yakni Adi ibn Hatim. Dan yang keenam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat untuk mengajarkan Islam ya ke berbagai macam negeri ya. Untuk apa? Untuk mengokohkan iman mereka, untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Karena tentu tidak cukup ya bahwa mereka masuk Islam tanpa dikokohkan keimanan mereka, begitu ya. Nah itu kira-kira 6 poin yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Baik ya, terus saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama adalah pembakaran Masjid Dirar ya. Di Madinah, itu saya ingin sampaikan ya, flashback ke belakang. Dulu itu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ada seorang rahib, ada seorang pendeta ya dari suku Khazraj yang bernama Abu Amir. Ya, jadi selain ada tokoh-tokoh yang lain begitu, ada tokoh juga yang sebenarnya sangat berpengaruh di Madinah pada saat itu, yakni Abu Amir. Ya, Abu Amir ini adalah pemeluk agama Nasrani ya pada masa jahiliyah, ya pemeluk agama Kristen. Dari sekian banyak tokoh-tokoh yang ada di situ gitu ya, di antaranya adalah Abu Amir. Dia pemeluk agama Kristen, Nasrani, dan pada masa jahiliyah dia punya kedudukan yang sangat penting ya, terutama di kalangan suku Khazraj gitu. Nah bahkan Abu Amir ini hampir-hampir saja di antara calon tokoh-tokoh yang lain itu diangkat menjadi semacam pemimpin di Madinah gitu. Nah tetapi kemudian mimpinya Abu Amir yaitu kemudian pupus ya. Setelah apa? Setelah datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul datang ke Madinah, maka Abu Amir pun popularitasnya, pengaruhnya itu kemudian menjadi hilang gitu ya. Popularitas dan pengaruhnya di kalangan masyarakat Madinah itu menjadi pudar gitu. Kenapa? Karena ada bintang ya yang baru saja datang, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semenjak itulah kemudian Abu Amir menunjukkan kebencian, permusuhannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya selain tentu tokoh-tokoh munafik yang lain begitu ya. Berikutnya setelah melihat dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin kuat, ya semakin kokoh, Islam semakin tersebar gitu. Maka kemudian buat orang-orang seperti itu tentu tidak nyaman ya. Orang yang hampir jadi pemimpin, tokoh, ketika pengaruhnya itu pudar, itu
ketersiksaan tersendiri gitu. Jadi bagi seorang tokoh itu ketika dia tidak dianggap oleh kaumnya, itu sebuah sebuah ketersiksaan tersendiri. Maka kemudian karena dia tidak nyaman tinggal di Madinah, maka dia pergi menemui Heraklius. Ini raja Romawi begitu ya. Karena kemudian dia sama-sama satu keyakinan ya. Heraklius itu penganut agama Kristen, Abu Amir juga sama penganut agama Kristen ya. Dia menghadap Heraklius untuk kira-kira meminta bantuan bagaimana caranya menghadapi Muhammad ini, kira-kira begitu. Nah, dan kemudian Heraklius menjanjikan ya apa yang diinginkannya ya, kemudian Abu Amir ini tinggal di wilayah kerajaan atau kekuasaannya Heraklius ya, atau Kekaisaran Romawi pada saat itu. Nah, untuk apa? Untuk merancang strategi bagaimana caranya untuk mengalahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di tempat pengasingan itulah kemudian Abu Amir ya merancang strategi dan termasuk diantaranya menulis surat ya secara rahasia tentunya kepada tokoh-tokoh munafik di Madinah ya. Yang isinya apa? Yang isinya menjanjikan kepada mereka apa yang dijanjikan oleh Heraklius kepada dirinya. Jadi intinya kira-kira Heraklius akan membantu mereka. Nah, ini luar biasa gitu ya. Konspirasi mereka melibatkan negara adidaya itu untuk menghancurkan Madinah ya. Dan Heraklius ini sebenarnya sama-sama simbiosis mutualisme gitu. Orang munafik ya dan orang-orang Kristen ya, dalam konteks ini adalah Abu Amir itu membutuhkan Heraklius pun membutuhkan mereka gitu. Nah, jadi di mana-mana ya seperti itu, negara-negara asing dia nanti akan selalu berhubungan dengan para munafik yang ada di dalam tubuh daulah Islam ya. Nah, Abu Amir ini menulis surat kepada orang-orang munafik ya di Madinah ya, karena jumlah orang munafik juga tidak sedikit ya, ada sekian puluh orang yang tokoh-tokoh munafik ya di Madinah, yang isinya apa? Yang isinya menjanjikan ya kepada mereka apa yang dijanjikan oleh Heraklius kepada dirinya ya, dan memerintahkan agar mereka membangun markas gitu ya, membangun semacam base camp ya, tempat kumpulnya orang-orang munafik untuk merealisasikan rencana jahat mereka. Nah gitu ya. Jadi ini sudah dengan langkah yang real, mereka berencana membangun sebuah base camp, markas ya, untuk apa? Ya tentu untuk merancang rencana jahat mereka, makar jahat mereka. Nah, terus kan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka membangun sebuah masjid di dekat Masjid Quba gitu. Ya, masjid di dekat Masjid Quba. Jadi Masjid Quba tahu ya, Masjid Quba ini masjid yang pertama kali dibangun Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di dekat situ ya, di dekat Masjid Quba, mereka itu membangun sebuah masjid itu. Ya. Masjid tersebut ya yang dibangun oleh mereka itu ya, itu rampung dan dibangun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Tabuk gitu. Jadi kita tahu peristiwa sebelumnya itu kan tahun ke-9 Hijriah ada peristiwa penting juga ya, ini apa? Perang Tabuk gitu, yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ketika umat Islam menghadapi Romawi ya, yang saat itu Romawi pun gentar menghadapi pasukan kaum muslimin. Itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Nah, sebenarnya masjid ini ya, ini Masjid Dirar itu dinamakan oleh Al-Qur'an oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Masjid Dirar itu masjid yang memunculkan kemadorotan gitu, Masjid Dirar gitu. Itu masjid itu sebenarnya sudah rampung sebelum Rasul berangkat ke Tabuk gitu, untuk perang Tabuk gitu. Lalu kemudian mereka biasa ya, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Rasulullah SAW sholat di masjid tersebut. Kalau istilah kita mungkin meminta Nabi meresmikan. Ini juga strategi jahat mereka gitu ya. Maksudnya apa meminta Nabi meresmikan? Kalau Nabi sudah meresmikan, minimal Rasul sholat di masjid tersebut, ini jadi legitimasi bagi mereka. Rasul aja sholat di situ, gitu. Kira-kira begitu. Nah, nanti itu akan jadi dorongan buat orang-orang lain, umat Islam itu untuk sholat di situ, ya. Dan kemudian mereka membuat provokasi terhadap umat Islam yang masuk ke masjid mereka. Kira-kira begitu tujuan mereka. Jadi mereka datang ke Nabi, ya Rasulullah, ya tolonglah engkau mampir ke masjid kami, sholat di sini, ya gitu kira-kira ya. Nah itu supaya jadi alat legitimasi mereka. Kalau Rasul udah sholat di masjid di mereka, maka itu jadi kira-kira legitimasi. Ya Rasul aja sholat di sini, kira-kira begitu. Jadi untuk
sebagai dalih bagi mereka untuk menyampaikan kepada umat Islam yang lain, ya sholat di masjid sini gitu. Nanti mereka buat rencana agar mempengaruhi orang-orang Islam yang ada yang sholat di masjid tersebut. Mereka menyampaikan bahwa kenapa masjid ini dibangun padahal ini tidak jauh dari Masjid Quba gitu. Ya, mereka sampaikan bahwa masjid tersebut dibangun untuk orang-orang yang diantaranya mereka punya sekian banyak alasan ya. Bagi orang yang nggak bisa keluar malam terlalu jauh ya, terutama pada musim dingin. Ya, dan musim panas pada siang hari dan seterusnya, kira-kira begitu ya. Pada siang hari terjadi ketika musim panas siang hari ya, mereka banyak orang-orang yang nggak bisa berangkat untuk ke masjid yang jauh, kira-kira begitu. Nah, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ya melindungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga Rasul itu nggak jadi sholat di masjid mereka itu. Nah, jadi Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu awal udah diminta oleh mereka, ya Rasulullah sholat di masjid kami dan seterusnya ya. Rasul waktu itu kemudian mengatakan kami ini lagi sibuk, kata Rasul, untuk berangkat ke Tabuk, karena kita tahu ya pada perang Tabuk itu nggak ada satupun orang munafik yang ikut gitu ya. Perang Tabuk sebelumnya itu nggak ada satupun orang munafik yang ikut gitu. Kata Nabi SAW, kami ini mau berangkat perang Tabuk itu ya, kata Rasulullah SAW, insya Allah nanti setelah pulang. Ya, insya Allah nanti setelah pulang itu maksudnya bukan berarti Rasul menjanjikan untuk sholat di situ ya. Insya Allah nanti setelah pulang itu maksudnya Rasul akan memutuskan apa kira-kira keputusannya, Rasul sholat di situ ataukah tidak, kira-kira begitu. Nah, jadi Rasul tidak sempat tuh sholat di masjidnya yang dibangun oleh orang munafik karena keburu berangkat untuk perang Tabuk. Nah, dirahmati Allah. Nah, berikutnya ya, selesai perang Tabuk ya, umat Islam menang ya, walaupun tidak berhadapan dengan orang-orang pasukan Romawi ya. Lalu kemudian beberapa hari sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah ya, dalam perjalanan nih, karena perjalanan dari Tabuk ya ke Madinah juga memakan waktu ya beberapa hari ya. Di perjalanan ya, setelah usai perang Tabuk tadi, maka malaikat Jibril alaihissalam yaitu memberikan kabar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa masjid yang dibangun itu, yang dibangun di dekat Masjid yang Quba adalah Masjid Dirar, yang sengaja dibangun ya, dasarnya kekufuran dengan tujuan untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, jadi Rasulullah SAW itu mengetahui persisnya dari malaikat Jibril bahwa masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik itu adalah masjid yang dasarnya kekafiran dan tujuannya memecah belah kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW kemudian mengutus beberapa sahabatnya karena sudah yakin betul ini, karena informasinya min Jibril alaihissalam, dari Jibril alaihissalam. Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk menghancurkan masjid tersebut ya sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Diutus beberapa orang sahabat ya, sehingga kemudian masjid tadi dihancurkan gitu ya. Masjid yang dibangun orang munafik itu dihancurkan gitu. Nah, ini nanti menarik begitu ya. Apakah nanti tidak ada prasangka ini itu dan seterusnya, nanti kita akan bahas. Nah, berkenaan dengan hal tersebut rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ini mengabadikan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ya, terkait dengan bagaimana manuvernya, bagaimana upaya orang munafik memecah belah kaum muslimin itu. Itu luar biasa gitu, orang munafik sekian banyak cara mereka lakukan. Allah abadikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballah وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. Ya, dan
Di antara orang-orang yang munafik tadi, ada orang-orang yang apa? Mendirikan, membangun masjid dirar. Masjid yang dibangun, yang apa? Masjid yang menimbulkan kemadaratan, menimbulkan kemudaratan. Masjidan diraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin. Ya, yang didirikan atas dasar kekufuran dan untuk tafriq, ya, memecah belah kaum muslimin. Tafriqan bainal mu'minin, memecah belah orang-orang beriman. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Ya. Nah, dan dia dibangun untuk apa? Sebagai tempat apa? Sebagai tempat markas mereka untuk memantau, gitu ya. Untuk mereka banyak diskusi di situ, begitu ya, untuk memantau orang-orang dan sebagai tempat pemantauan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Ya, maksud pemantau itu ya tempat mereka wait and see, melihat ini bagaimana umat Islam dan seterusnya. Di situ mereka ya bertempatnya di masjid tersebut. Ya, yang mereka bangun, ya. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Mereka sungguhnya bersumpah bahwa kami ini melakukan itu kebaikan, gitu. Ini untuk kebaikan. Mana ada masjid yang dibangun bukan tanpa kebaikan? Nah, itulah kira-kira alasan mereka. Tapi apa? Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sungguh Allah menjadi saksi bahwa sungguh mereka itu pendusta, gitu. Ya, mereka itu pendusta. Maka kemudian ya diteruskan la taqum fihi abadan, ya, dan jangan kamu berdiri di situ. Maksudnya jangan kamu sholat di situ selama-lamanya. Dan masjidun ussisa 'ala taqwa, dan sungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, ya, yakni Masjid Quba yang tidak jauh dari situ, min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi, ya, lebih berhak, lebih patut ya kamu sholat di dalamnya daripada Masjid Dirar tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu, ya, di dalamnya, maksud di Masjid Quba itu ada orang-orang yang senantiasa berupaya membersihkan diri mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah sungguh sangat mencintai orang-orang yang bersih. Jadi ayat ini turun ya untuk menggambarkan bagaimana manuvernya orang-orang munafik, ya, menjadikan masjid yang mereka bangun itu sebagai base camp, ya, untuk apa? Untuk memecah belah kaum mukminin dan sebagai tempat memantau bagaimana pergerakan umat Islam. Maka Rasulullah SAW sesaat setelah mendapatkan informasi dari malaikat Jibril, ya, dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, maka Rasulullah SAW tidak ragu untuk menghancurkan Masjid Dirar. Nah, baik, ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ibrah terkait dengan penghancuran Masjid Dirar. Yang pertama, kisah tentang Masjid Dirar, artinya penghancuran Masjid Dirar ini merupakan puncak makar dan tipu daya yang dilakukan oleh orang munafik kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Gitu. Jadi upaya mereka untuk membangun Masjid Dirar itu adalah puncak konspirasi mereka, ya, puncak makar mereka, ya, terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sekian banyak manuver yang mereka lakukan. Dan tindakan ini bukan semata-mata kemunafikan, gitu, melainkan konspirasi dan rencana jahat terhadap kaum muslimin, ya. Nah, maka karena itu Rasulullah SAW terhadap tindakan tersebut, ya, mengambil sikap yang tegas yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan Rasul ini wahyu dari Allah, gitu. Ya, boleh jadi Rasulullah SAW pun tidak belum akan memutuskan untuk menghancurkan sebelum datang firman Allah tadi. Nah, maka menurut hukum Islam kita tidak boleh mengambil tindakan terhadap orang-orang munafik kecuali sesuai dengan hal-hal yang sifatnya zahir, gitu, ya, yang sifatnya sudah zahir, ya, bukan tersimpan dalam dada-dada mereka. Terkait dengan hati mereka, kita serahkan semuanya kepada Allah, tetapi terhadap konspirasi dan makar jahat mereka yang membahayakan kaum muslimin, maka ini harus diambil tindakan yang tegas, sebagaimana tindakannya Rasulullah SAW menghancurkan Masjid Dirar tadi. Gitu, ya, walaupun Nabi SAW tidak menghukum mereka yang melakukan, gitu, ya, ini, tapi ini sebagai signal, ya, sebagai sinyal juga bagi mereka. Rasul nggak suka terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, yang ketiga, tabiat kemunafikan adalah sama di setiap waktu dan zaman, ya, setiap waktu dan tempat. Mereka senantiasa memilih, ya, kehinaan, melakukan makar, ya, menjauhkan diri dari cahaya Islam dan memegang erat, ya, kegelapan. Nah, itulah ciri orang-orang munafik, ya. Nah, jadi
apa yang mereka lakukan, rencana yang mereka lakukan itu dipupus ya oleh Nabi SAW ketika masjid yang mereka bangun sebagai tempat base camp mereka itu dihancurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi terkait dengan bagaimana Masjid Dirar yang dibangun orang munafik itu dihancurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang dirahmati Allah adalah momen ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu memimpin jamaah haji ya untuk orang-orang Madinah gitu. Nah, kenapa Rasul tidak memimpin? Nanti kita akan jelaskan. Ini masih ya sekembali dari perang Tabuk ya. Setelah pulang dari perang Tabuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekitar selesai perang Tabuk sekitar bulan Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini hanya selang beberapa bulan saja gitu masuk musim haji ya. Sepulang dari perang Tabuk Rasulullah SAW ingin melaksanakan ibadah haji gitu. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda ya, tetapi orang-orang musyrik masih hadir, masih ada melakukan tawaf dengan telanjang. Ya, maka kata Nabi SAW, aku tidak ingin melaksanakan haji sebelum semuanya itu dihapuskan. Sebelum orang-orang yang tawaf dengan cara telanjang itu dihapuskan. Kita tahu ya sebelumnya itu kan memang sudah ada terjadi Futuh Mekah gitu ya, beberapa simbol kemusyrikan dihancurkan. Tetapi orang-orang musyrik yang melakukan ritual haji, ritual umroh dengan cara jahili itu masih ada gitu. Masih ada. Ya, jadi tidak hilang 100% gitu. Yang hilang 100% itu tadi simbol-simbol kemusyrikan. Patung-patungnya, berhala-berhalanya pada saat Futuh Mekah dihancurkan. Tapi ternyata masih ada tuh orang-orang musyrik ya. Kan di Mekah juga masih banyak orang musyrik gitu ya. Yang masuk Islam kan waktu itu hanya sekian ribu orang saja. Masih ada orang musyrik yang mereka masih melakukan ritual-ritual jahiliyah. Nah, Rasulullah SAW nggak mau tuh ketika berangkat haji ke sana masih ngelihat orang-orang musyrik ya tawaf sambil telanjang. Rasul nggak mau. Maka kemudian Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya, dan kemudian nyusul Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk melarang kaum musyrikin melakukan ibadah haji setelah tahun tersebut dan memberikan tempo waktu sekitar 4 bulan ya untuk masuk Islam gitu ya. Setelah itu tidak ada pilihan antara mereka dan kaum muslimin kecuali akan diperangi ya oleh umat Islam, oleh kaum muslimin gitu. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya untuk memimpin jamaah haji. Jadi sekaligus untuk menyampaikan berita bahwa tidak boleh lagi orang musyrik ya untuk kemudian melakukan ritual tawaf, ritual haji, ritual umroh sambil dengan masih mempraktikkan tradisi jahiliyah gitu ya. Karena nanti kalau kita lihat tahun berikutnya Rasulullah SAW memimpin haji wada. Itu semua sudah bersih ya, simbol-simbol kekufuran nggak ada, orang-orang musyrik yang melakukan ritual kemusyrikan ya, tawaf dan seterusnya, sa'i sambil telanjang itu nggak ada ya. Maka Nabi SAW mengangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai amir jamaah haji sebelum haji wada, sebelum haji terakhir nanti yang akan dipimpin langsung Nabi SAW. Maka pada hari nahar, pada hari penyembelihan kurban, Abu Bakar mengumumkan di tengah kerumunan manusia ya, apa kata beliau, sesudah tahun ini tak boleh ada seorang musyrik pun yang menunaikan ibadah haji dan tak seorang pun boleh bertawaf tanpa pakaian. Nah, itu maklumat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi intinya melarang orang musyrik ya untuk ibadah haji dan tidak boleh mereka bertawaf ya tanpa pakaian. Karena banyak ya lumrah orang-orang orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik itu ya kadang-kadang tawafnya tanpa pakaian sama sekali ya, tanpa pakaian sama sekali ya. Naudzubillah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan ya, dan Mahraz ibn Abu Hurairah dari bapaknya, ia berkata ketika Ali bin Abi Thalib diutus Rasul menyampaikan surat ya, surah Bara'ah, surah At-Taubah kepada penduduk Mekah, aku ikut menyertainya ya. Ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, apakah yang hendak engkau sampaikan? Maka Ali menjawab, kami menyampaikan bahwa tidak akan masuk surga kecuali jiwa orang-orang yang beriman. Tidak boleh tawaf sambil telanjang. Siapa yang mempunyai perjanjian dengan Rasul, maka perjanjian itu hanya berlaku selama 4 bulan saja. Jika 4 bulan itu telah berlalu, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Setelah tahun itu,
tak seorang pun musyrik yang boleh menunaikan ibadah haji. Ya, maka Ali berkata, aku kemudian menyampaikan sampai suaraku serak-serak. Itu akan disampaikan terus oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib terkait dengan maklumat amanah yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Nah, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan hal tersebut, ya, ini juga sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Baro'ah, ya, surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. Dan ini suatu permakluman, ya, minallah wa rasuli, dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada haji akbar tadi yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa sungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Annallaha bari'um minal musyrikin. Ya. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Kalau kalian semua bertaubat, ya, orang-orang musyrik itu bertaubat, masuk Islam, fa huwa khairul lakum, maka itu jauh lebih baik bagi kalian. Wa in tawallaitum, ya, tapi jika kamu berpaling, ya, masuk Islam enggak tapi kekeh dengan kemusyrikannya, fa'lamu, maka ketahuilah, annakum ghairu mu'jizillahi wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Maka ketahuilah sungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah, ya, wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim, dan berikan kabar, ya, kepada orang-orang kafir itu dengan azab yang pedih. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW menunjuk Abu Bakar sebagai amir, ya, jamaah haji, ya, pada saat itu, maka Abu Bakar berangkat bersama 300 orang dari penduduk Madinah dengan membawa sekitar 20 ekor binatang yang akan disembelih, gitu ya. Jadi Abu Bakar Siddiq berangkat dengan 300 orang, mempermaklumkan kepada masyarakat di Mekah, ya, tidak boleh nih, ya, Ka'bah, tidak boleh kemudian Ka'bah itu dinodai dengan praktek-praktek kemusyrikan, ya. Rahmati Allah, apa ibrahnya, ya, terkait dengan haji akbar tadi yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ibnu Aid berkata bahwa kaum musyrikin sebelum itu menaikkan haji bersama dengan kaum muslim jadi campur. Musyrik, ya, orang Islam, ya, mereka hajinya itu atau melakukan ritual itu bersamaan, gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang musyrik, ya, mereka itu mengganggu kaum muslimin dengan mengeraskan bacaan talbiyah mereka. Ya, tak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang pantas bagimu, gitu ya, berhala-berhala mereka. Jadi tawaf mereka, ya, talbiyah mereka itu yang mengganggu, ya, umat Islam. Maka beberapa orang di antara mereka melakukan tawaf sambil, ada juga yang melakukan tawaf sambil telanjang tanpa pakaian sama sekali. Nah, ini kan jelas sudah sangat mengganggu, ya. Dan sisa-sisa jahil ini habis pada tahun ke-9 Hijriyah, ya, tahun di mana Abu Bakar Siddiq memimpin rombongan haji, ya, dan disampaikan peringatan kepada semua orang musyrik bahwa Masjidil Haram harus bersih dari kotoran kemusyrikan selama-lamanya. Masya Allah. Jadi sejak kapan itu? Sejak tahun ke-9 Hijriah. Ini sejak, ya, beberapa waktu setelah Futuh Mekah, ya, karena pada Futuh Mekah tidak bersih sama sekali, terutama aktivitasnya, ya. Maka pada Haji Akbar itulah tahun ke-9 Hijriah, ya, aktivitas kemusyrikan di Mekah itu benar-benar dibersihkan, ya, atas perintah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yaitu peristiwa Haji Akbar yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, berikutnya peristiwa penting apa yang terjadi sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni, ya, utusan Tsaqif dari Taif menyatakan masuk Islam. Yang ini menjadi pintu pembuka wilayah Taif, Bani Tsaqif itu semuanya masuk Islam sampai dengan hari ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai di Madinah, tiba di Madinah, ya, dalam perjalanan perang Tabuk pada bulan Ramadan, ya, pada bulan Ramadan. Dan itu beritanya tersebar luas, ya, bahwa umat Islam, daulah Islam di Madinah yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mampu, ya, menggetarkan orang-orang Romawi. Itu sudah tersebar luas itu.
ya, pada zaman itu aja yang sosial media belum seheboh sekarang begitu ya, itu berita besar ya, itu tersiar kabar umat Islam mampu ya membuat Romawi gemetaran, kira-kira begitu. Nah, pada bulan ini juga datang utusan dari Thaqif, datang menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dipimpin ya oleh Kinanah bin Abu Yalil, ya, Bani Thaqif, ya, yakni orang-orang yang tinggal di sekitaran wilayah Taif ya sekarang itu, memutuskan masuk Islam karena di antaranya terdorong sebagian besar orang Arab di sekitar mereka udah meluk Islam. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang orang itu ya begitu ya, ketika kemudian opini sudah meluas, ya pergerakan mereka sempit, nggak ada teman lagi, ya mau tidak mau mereka memutuskan ya udah deh kita masuk Islam. Nah itu awalnya itu begitu, ya. Karena apa? Karena posisi daulah Islam itu kan semakin kokoh, ya. Posisi negara Islam di Madinah itu semakin kokoh. Bayangkan ya, waktu itu di Jazirah Arab kekuatan yang sulit ditandingi adalah Quraisy. Dan Quraisy pun jatuh, gitu. Quraisy pun menyerah. Quraisy pun masuk Islam ya pada peristiwa Futuh Mekah ya, dan itu menjadi menjadi semacam gambaran juga bagi mereka. Quraisy aja yang sebegitu kuatnya itu bisa kemudian dikalahkan, kira-kira dalam tanda petik ya, bagaimana dengan kita, kira-kira begitu. Akhirnya apa, mereka nggak mau ngambil resiko gitu, karena terdorong sekian banyak suku itu pun sudah masuk Islam, mereka pun sudah lemah, kira-kira begitu ya. Maka apa? Maka mereka mengutus beberapa orang untuk apa? Untuk mempelajari Islam lebih dulu, gitu ya. Maksudnya sebelum memutuskan untuk meluk Islam. Maka diutus dulu ya. Kinanah bin Abi Yalil, kalau tidak salah dengan sekitar 6 orang yang lainnya, ya, dia ditugaskan untuk apa? Silakan pelajari Islam. Kamu yang menentukan nanti, kira-kira begitu. Kalau meyakinkan, kalau oke, sudah masuk Islam dan kami nanti akan ikut, kira-kira begitu. Jadi mereka itu kan nggak mungkin satu kampung ya dari Taif ya, dari Bani Thaqif itu datang ke Madinah, itu nggak mungkin ya, terlalu banyak gitu ya. Maka mereka utus orang-orang tertentu, orang-orang pilihan nih. Kalau mereka menyatakan Islam ya sudah, kami ya di belakang ikut masuk Islam. Maka berangkatlah ini Kinanah ya Ibn Abu Yalil dan sekitar 6 orang yang lain berangkat menuju Madinah. Rasul baru tiba dari perang Tabuk ya. Rasulullah SAW menempatkan utusan dari Thaqif, ya, Bani Thaqif di Taif ini di sekitar masjid. Nah, kita tahu ya dan kemudian membangun kemah ya untuk mereka, supaya apa maksudnya? Supaya mereka dapat mendengarkan Al-Quran, dapat mendengarkan orang-orang yang lagi belajar Islam, dapat melihat orang-orang yang sholat, kira-kira begitu. Ya, Rasulullah SAW menempatkan mereka di masjid, ya, karena Masjid Nabawi itu kan di depannya ada atap, di belakangnya kosong, ya. Lalu kemudian sekitar situlah kira-kira gitu ya. Dan dibangun kemah, tenda buat mereka gitu ya. Sengaja ditempatkan Rasul di sekitar masjid supaya apa? Supaya mereka melihat orang yang sholat, melihat suara Al-Quran, bacaan Al-Quran, melihat orang-orang yang sedang ngaji, mendengarkan kajian dan seterusnya, kira-kira begitu. Nah, ditempatkanlah sekitar 6 orang itu di sekitar masjid. Nah, utusan ini tinggal di Madinah itu beberapa hari gitu. Berkali-kali mereka menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pula Rasulullah datang berkali-kali menemui mereka untuk menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Jadi ada waktu tertentu ya. Ibnu Sa'd meriwayatkan bahwa Nabi mendatangi mereka setiap malam setelah sholat Isya. Nabi berdiri di hadapan mereka menyampaikan Islam dengan penjelasan yang sangat baik. Ya, sampai kemudian kedua kaki Nabi SAW itu letih gitu ya. Itu karena kecapean. Jadi setelah Isya Rasul ngajarin mereka. Setelah Isya Rasul mengajarkan mereka, begitu ya. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Musa ibn Uqbah di dalam Al-Ghazinya meriwayatkan bahwa Utsman bin Abil As, ini salah seorang yang ikut di antara mereka. Orang yang paling muda ini Utsman bin Abil As. Nanti Utsman bin Abil As inilah yang diangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin di Thaqif gitu ya. Ya di Taif ya. Adalah orang yang paling muda di antara utusan tersebut. Nah, tapi semangat Islam itu yang paling besar gitu. Berkali-kali Utsman bin Abil As datang belajar kepada Rasul sampai ia benar-benar paham tentang Islam. Jika Rasul sedang tidur, ia menemui Abu Bakar. Luar biasa, semangat belajar Islamnya luar biasa ini. Ya Utsman bin Abil As. Kalau Rasul istirahat, dia mendatangi Abu Bakar.
ya. Dan apa yang dilakukan ini tidak diberitahukan kepada teman-teman yang lain, sehingga Rasul merasa kagum dan sangat mencintai Uthman bin Abil As, salah seorang utusan dari Bani Thaqif, ya, dari Taif tadi. Akhirnya setelah setiap malam Rasul mendatangi mereka, mengajarkan Islam kepada mereka, ya. Ada sebagian mereka juga misalnya mendatangi para sahabat untuk bertanya tentang berbagai macam hal, ya. Maka sebelum mereka memutuskan masuk Islam, ya, salah seorang pimpinan rombongan tadi, Kinanah bin Abu Yalil, itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, kira-kira begini, ya Rasulullah, kami mantep deh ini mau masuk Islam, tapi ada beberapa pertanyaan dulu nih, ya. Yang pertama kata Kinanah bin Abu Yalil, bagaimana tentang zina? Sesungguhnya kami adalah kaum yang suka berpergian sehingga kami tidak bisa berlepas darinya. Ya, orang jahiliyah begitu. Pergi perjalanan sekian minggu misalnya, ya, itu nggak bisa melepaskan diri dari zina. Di tengah perjalanan misalnya ada tempat-tempat zina, dia datang dan seterusnya. Nabi SAW kemudian menjawab, zina adalah haram, dan Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, sungguh zina adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Jadi pertama mereka bertanya tentang apa? Zina. Karena kebiasaan orang musyrik kalau berpergian kemana-mana ya nggak bisa lepas dari zina. Itu satu, ya. Berikutnya mereka bertanya lagi, bagaimana dengan riba? Ya Rasulullah, tentang riba. Maka sesungguhnya seluruh harta kami berasal dari riba, katanya. Ya, Nabi SAW menjawab, kalian hanya boleh mengambil pokok dari harta kalian, tidak boleh ambil kelebihannya. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba, ya, jika kamu orang-orang beriman, gitu. Jadi terkait dengan riba, Rasul menjawab demikian. Berikutnya mereka bertanya lagi, bagaimana dengan khamr, ya Rasulullah? Ya, sesungguhnya ia adalah perasan dari buah-buah hasil pertanian kami yang tidak dapat kami elakkan. Jadi kita tahu ya, daerah Thaqif, Taif itu daerah yang sangat subur pertaniannya, gitu. Anggur ada, zaitun, segala macam itu hasil pertanian itu ada di Taif, gitu. Ya, maka kalau kemudian ada jamaah haji atau umrah bisa menyempatkan diri ke Taif, itu banyak sekali tukang-tukang buah-buahan. Nah, mereka tuh biasa memeras, ya, buah-buahan hasil pertanian mereka dan jadikan sebagai khamr, itu, ya. Sungguh ia adalah perasan dari buah-buahan hasil pertanian kami yang tidak bisa kami elakkan. Maka Nabi SAW menjawab, sungguh Allah telah mengharamkannya. Nabi telah membaca ayat yang mengharamkan khamr, innamal khamru wal maisiru, dan seterusnya. Ibnu Ishaq berkata, mereka juga minta agar dibebaskan dari kewajiban sholat. Lalu dijawab Nabi SAW, tanpa sholat agama tidak punya kebaikan apapun, gitu. Jadi banyak, ya, ini orang-orang yang orang yang baru masuk Islam, musyrik sebelumnya, apapun serba boleh, serba bebas, gitu. Tidak ada kewajiban khusus bagi mereka. Ini mereka melihat Islam yang sekian banyak aturan bagi mereka, begitu, ya. Termasuk di antara tadi, gimana kalau kami nggak sholat dulu deh, gitu, ya. Maka Nabi SAW menjawab, nggak, tanpa sholat ya kalian nggak punya kebaikan apapun, gitu. Nah, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka musyawarah tuh 6 orang tadi, mereka kembali menerima Rasul SAW serta menyatakan kesiapan mereka untuk menerima Islam, ya, menerima semua hal tadi, ya, termasuk apa yang mereka tanyakan tentang zina, tentang riba, tentang khamr, dan seterusnya. Ya, akan tetapi mereka meminta agar berhala mereka, ini Latta, ya, yang mereka sembah itu dibiarkan dulu selama 3 tahun. Maksudnya apa? Supaya tidak menimbulkan gejolak lah, kira-kira begitu. Karena kan sekian banyak penduduk itu masih musyrik, gitu. Ya, setelah 3 tahun, ya Rasulullah, boleh deh itu Latta dihancurkan, gitu. Dan Rasulullah SAW menolak permintaan mereka itu, gitu. Jadi mereka siap sholat, siap tidak zina, tidak riba, ya, tidak minum khamr, tapi kami tuh punya patung, punya berhala Latta di tempat kami. Kalau boleh jangan dihancurin dulu deh selama 3 tahun, gitu. Setelah itu boleh dihancurkan. Ya, apa sikap Rasulullah SAW? Rasul menolak permintaan mereka. Ya, mereka kemudian meminta tenggat waktu 1 tahun deh. Ya, kalau enggak 1 bulan. Tetapi Rasul tetap menolak, ya, untuk memberikan tenggat waktu bagi penghancuran berhala tersebut, gitu, ya. Nah, ini juga penting bagi kita, ya. Jadi kalau orang yang sudah menyatakan masuk Islam, itu nggak boleh ada prasyarat-prasyarat yang apalagi di prasyarat yang masih menonjolkan kemusyrikan.
gitu ya. 3 tahun deh ya Rasulullah, Lata jangan dihancurkan dulu. Atau kalau nggak 1 tahun deh, atau kalau nggak 1 bulan deh. Tidak, kata Rasul. Ya, Ibnu Ishaq dalam hal berkata, mereka meminta hal tersebut supaya terhindar dari gangguan orang-orang bodoh. Maksudnya supaya mereka nggak disalahin gitu. Gara-gara ente itu kira-kira gitu. Ya, supaya terhindar dari gangguan orang-orang bodoh, para wanita-wanita dan anak cucu mereka kelak gitu. Di samping khawatir penghancuran tersebut akan menghambat masuknya Islam ke dalam hati mereka gitu ya. Jadi jangan mereka mungkin beranggapan jangan frontal gitu ya, tapi tidak ya, kata Rasulullah SAW memilih untuk tetap menghancurkan berhala yang selama ini mereka sembah. Kenapa? Kan itu simbol dari kekufuran gitu. Mereka kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, kalau begitu kamulah yang menghancurkan ya Rasulullah, jangan saya yang menghancurkan. Awalnya kan kamu yang menghancurkan. Kalau mereka menghancurkan pasti beresiko besar gitu ya. Pasti akan dicaci maki oleh orang-orang Taif gitu. Kami tidak akan menghancurkannya gitu. Rasul menjawab, aku akan mengutus orang yang akan menghancurkannya gitu ya. Jadi maka nanti Nabi utusan Rasul SAW dan sahabat yang kemudian menghancurkan berhala yang selama ini mereka sembah. Akhirnya mereka pamitan kepada Rasul, mereka diizinkan pulang oleh Rasulullah SAW ke Taif dan diiringi dengan doa penghormatan dan doa pelepasan. Rasul mengangkat Utsman bin Abil As ya sebagai amir bagi mereka, walaupun anak ini masih muda, tapi karena kesungguhan, keseriusan, kegigihan, maka Rasul mengangkat dia jadi amir, jadi pemimpin di antara mereka, mengingat kesungguhannya. Sebelum pergi, ia telah mempelajari beberapa surah dari Al-Qur'an gitu ya, sebelum mereka pulang ke kampung mereka. Setelah keberangkatan mereka, Rasulullah SAW memberangkatkan rombongan di bawah pimpinan Khalid ibn Walid. Nah, jadi siapa yang menghancurkan berhala itu? Khalid bin Walid. Di antara rombongan tersebut terdapat Mughirah bin Syu'bah, Abu Sufyan bin Harb, guna menghancurkan berhala yang bernama Latta tadi. Jadi di Taif itu ada berhala yang bernama berhala Latta, ya berhala itulah yang kemudian dihancurkan ya oleh sahabat Nabi SAW, yakni Khalid ibn Walid, Mughirah bin Syu'bah, Abu Sufyan bin Harb, ya supaya kemudian praktek kemusyrikan sudah tidak ada lagi, ya agar tidak ada lagi. Ketika berhala itu dihancurkan, para wanita sakit ya keluar seraya menangis menyesali meratapi berhala itu. Ya sedih lah kira-kira gitu. Ketika Mughirah memukul berhala itu dengan kapaknya, Abu Sufyan meledek, aduh kasihan kamu, seraya menirukan ratapan wanita-wanita sakit terhadap berhala tersebut. Ibnu Sa'd berkata di dalam Tabaqatnya meriwayatkan dari Mughirah, sakit kemudian masuk Islam. Aku tidak mengetahui kabilah yang lebih kuat keislamannya daripada Bani Thaqif. Ya Masya Allah ya. Maka kemudian biasanya orang-orang yang berasal dari Thaqif, yaitu di ujung dinisbatkan dengan As-Saqafi, itu menunjukkan bahwa orang tersebut berasal dari Thaqif gitu ya, As-Saqafi. Jadi maka kemudian setelah berhala dihancurkan, penduduk kemudian masuk Islam ya, karena diutus orang-orang mengajarkan Islam kepada mereka, maka kemudian apa? Ya, Thaqif menjadi penduduk yang kemudian seluruhnya yaitu memeluk Islam ya dengan kuat, dengan kokoh sampai dengan hari ini ya, Masya Allah. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan masuk Islamnya orang-orang Taif ya, orang-orang Taif. Taif itu tempat yang berjarak ya, kalau tidak salah sekitar 70 atau 80 kilo ya dari Mekah gitu. Ya kita tahu ya, orang-orang Taif itulah yang kemudian dulunya melempari Rasul SAW dengan batu ketika Rasul meminta dukungan dakwah kepada mereka gitu. Ya, berjalan kaki ya, Rasul SAW bersama dengan sahabat pada saat itu ya, tetapi kemudian berikutnya Allah betul-betul membukakan hati mereka ya, Masya Allah. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah peristiwa utusan-utusan Arab ya, mereka berduyun-duyun masuk Islam. Ini Masya Allah ya. Setelah Rasul menaklukkan Mekah, memenangi perang Tabuk, menggetarkan orang-orang Romawi, menerima kedatangan utusan Thaqif ya, yang menyatakan diri masuk Islam, maka berduyun-duyunlah para utusan Arab datang kepada Nabi dari segala penjuru. Ini Masya Allah ya. Orang-orang Arab itu tertunda masuk Islam hanya karena terhalang oleh kaum Quraisy gitu. Hal ini karena kaum Quraisy itu merupakan pimpinan dan panutan manusia pada saat itu, terutama di Jazirah Arab. Pokoknya mereka ngeliat Quraisy gitu. Quraisy begini, mereka begitu ya. Quraisy melakukan A, mereka melakukan A, kira-kira begitu. Jadi Quraisy itu panutan lah. Tokoh-tokoh mereka juga sangat dikenal gitu. Di samping sebagai penjaga Baitullah dan Masjidil Haram, mereka adalah anak cucu Nabi Ismail dan pemimpin bangsa Arab.
setelah Mekah tertaklukkan dan orang Quraisy pun tunduk kepada Nabi serta menganut ajaran Islam, orang-orang Arab lalu menyadari bahwa mereka tidak punya kesanggupan untuk memerangi Nabi SAW. Quraisy aja dalam tanda petik ya kalah gitu ya, apalagi mereka, kira-kira begitu. Jadi awal pilihan mereka ya nggak ada pilihan lagi gitu ya, kira-kira demikian. Nah nanti ini beberapa hal inilah yang menjadi catatan juga ya. Ada orang-orang yang masuk Islam itu karena terpaksa, ada orang yang masuk Islam karena betul-betul kesungguhan. Ya, maka nanti sebagian orang-orang yang masuk Islam dengan terpaksa misalnya karena takut dan seterusnya, ya, pada masa berikutnya setelah wafat Nabi mereka murtad gitu. Mungkin kita akan bahas pada sesi berikutnya setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mereka melihat pada diri Quraisy itu suku yang punya kekuatan, sekaligus juga penjaga Baitullah, Masjidil Haram, anak cucunya Ismail, Nabi Ismail alaihissalam, ya, pemimpin bangsa Arab gitu. Jadi itulah yang jadi sebagai patokan gitu. Nah, ketika Quraisy pun tunduk dalam Islam, ya maka mereka nggak ada pilihan lagi kecuali masuk Islam, ya, kecuali masuk Islam. Maka kemudian ya karena sekian banyaknya orang-orang yang masuk Islam itu Masya Allah secara berduyun-duyun, ya ini digambarkan oleh Allah Ta'ala ya sebagaimana dalam Quran surah An-Nasr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini Masya Allah ya. Ini ayat itu berlaku umum ya. Jika datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kamu nanti akan melihat ya, wa ra'aitan nas, kamu nanti akan melihat ya annas, yakni manusia, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Itu Masya Allah ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah bihamdi rabbika ya, wastaghfir dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba, sungguh Allah ya maha penerima taubat. Itu Masya Allah ya. Jadi ayat ini menggambarkan ketika penduduk di sekitar Jazirah Arab, kabilah-kabilah itu datang berbondong-bondong, berduyun-duyun ke Madinah menyatakan masuk Islam. Setelah apa tadi? Setelah mereka mengetahui ya, setelah terjadi Futuh Mekah. Ini gongnya ini Futuh Mekah gitu. Gong besarnya di Futuh Mekah. Quraisy tunduk, Mekah dikuasai kaum muslimin, diurus oleh umat Islam. Berikutnya perang Hunain juga mereka umat Islam mengalahkan orang-orang di sekitaran Taif, di sekitaran wilayah Taif. Lalu kemudian perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah, Romawi gentar dengan kaum muslimin. Ya. Maka setelah itu kemudian apa? Dan orang-orang Taif masuk Islam. Maka tidak ada pilihan bagi mereka kecuali untuk masuk Islam. Masya Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka mereka masuk dalam Islam secara berbondong-bondong. Dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mustahil kalau peristiwa ini pun kembali berulang. Ya, boleh jadi bukan seperti ini gitu ya, ketika kemudian umat Islam menjadi kekuatan yang kokoh. Ya, umat Islam bisa memberikan kebaikan, kesejahteraan, rahmat, ya, Islam bisa memberikan rahmat bagi semesta alam, maka tidak mustahil kalau peristiwa ini pun akan berulang. Yakni apa? Peristiwa ketika manusia dari berbagai macam penjuru dunia masuk Islam secara berbondong-bondong. Masya Allah gitu. Kenapa? Karena melihat Islam secara utuh gitu ya. Mereka melihat Islam secara gambaran yang jelas gitu. Ada beberapa ibrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus menjelaskan yang terkait dengan Taif sebelumnya, ya. Bani Thaqif dari Taif adalah suku yang menolak kedatangan Nabi dengan lemparan batu dan melakukan penghinaan dengan sangat keji. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, sahabat yang menemani Rasul adalah Zaid bin Harithah bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana engkau kembali ke Mekah?" Ya. Sedangkan maksud di Mekah juga dimusuhi, begitu ya, di Taif juga dilempari batu. Sedangkan penduduknya telah mengusirmu. Ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, "Wahai Zaid, sungguh Allah telah memberikan kemudahan dan jalan keluar terhadap apa yang kamu khawatirkan.
sungguh Allah pasti membela agamanya dan memenangkan nabinya. Ya, maka apa yang terjadi saat itu, yakni masuk Islam penduduk Taif hingga hari ini adalah bukti kebenaran sabda Nabi SAW kepada Zaid bin Harithah. Demikianlah Taif, Makkah dan seluruh Jazirah Arab pada hari itu datang berbondong-bondong ya menyatakan masuk Islam. Ya, Masya Allah. Walaupun begitu buruknya perlakuan Bani Thaqif, tetapi Rasul tidak ada dendam sama sekali terhadap mereka. Bahkan dalam perang Hunain, ya setelah Futuh Mekah itu, ya ketika Rasul mengepung Taif dan memerintahkan sahabat agar kembali pulang, lalu kepada beliau para sahabat mendesak, berdoalah untuk kehancuran Thaqif. Tapi Rasul SAW malah mengucapkan doa kebaikan bagi mereka. Ya, yakni Allah, ya Allah, tunjukilah Thaqif dan datanglah kepada mereka dalam iman. Ya, Nabi kemudian mengutus Utsman bin Abdul As ya sebagai amir orang-orang Thaqif, disebabkan karena Utsman adalah orang yang paling sungguh-sungguh belajar memahami Islam. Ya, Masya Allah. Nah, penolakan Rasul ya atas permintaan mereka untuk membiarkan berhala, biarkan ya Rasulullah, berhala ini jangan dihancurkan dulu, Lata ini. Bahkan Rasul memberitakan penghancuran berhala adalah syariah. Jadi ada teladan juga bagi kita untuk menghancurkan berbagai macam simbol kekufuran secara sesegera mungkin, tidak boleh ditunda-tunda. Maka kan kemudian awal mereka melihat 3 tahun ya Rasulullah jangan dihancurkan, kata Rasul tidak. 1 tahun ya Rasul jangan dihancurkan, kata Rasul tidak. 1 bulan ya Rasul jangan dihancurkan, kata Rasul tidak. Ya, maka kemudian Rasul mengutus ya sahabat Nabi SAW untuk menghancurkan berhala di tengah-tengah Bani Thaqif ya, Masya Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya peristiwa juga yang penting yang terjadi pada saat sebelum wafatnya Nabi SAW adalah masuk Islamnya Adi bin Hatim. Ya. Adi bin Hatim adalah anak dari Al-Jawad. Ia adalah penguasa suku At-Ta'i yang dikenal pemurah. Ini pimpinan kepala suku. Ya. Adi adalah seorang yang sangat benci Islam yang disampaikan Nabi SAW. Ya, oleh karena itu ketika dakwah Islam menyebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab, Adi bin Hatim meninggalkan kaumnya dan hijrah ke negeri Syam. Gitu. Ya, biasa begitu ya, tokoh-tokoh kalau sudah tidak nyaman, ya kaumnya itu ditinggalkan gitu ya, masyarakatnya ditinggalkan. Dia pergi kemana? Ke wilayah Syam. Semula ia tetap mempertahankan agama nenek moyangnya dan tidak rela menjadi pengikut Nabi SAW. Ya, tapi kemudian berikutnya kita lihat ya Adi bin Hatim pun masuk Islam. Adi menuturkan kisahnya sendiri. Ya, kata Adi bin Hatim, ya, aku kemudian lebih membenci keberadaanku di sana ketimbang kebencianku kepada Rasulullah. Aku putuskan lebih baik aku pergi menemuinya. Ya, kalau ia seorang raja atau pendusta, niscaya aku dapat mengetahuinya, dan jika ia seorang yang benar atau nabi, aku harus mengikuti. Jadi setelah pelariannya itu ke wilayah Syam, ya, dalam riwayat ini katakan ada ada adiknya, ya, ada saudari perempuannya yang datang itu menyusul Adi bin Hatim ke wilayah Syam dan menjelaskan Islam itu begini, Islam itu begitu dan seterusnya. Akhirnya Adi bin Hatim itu tergerak untuk kembali ke Arab ya, ke Madinah khususnya untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah mendapatkan penjelasan itu dari saudari perempuan itu, kemudian kata Adi bin Hatim, aku berangkat hingga aku berhadapan ya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ya, sebelumnya dia sangat benci terhadap Rasul. Ya, dalam pelariannya dia merenung, kemudian didatangi oleh saudari perempuan yang sudah masuk Islam. Ya, akhirnya dia kemudian tergerak menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku menemui Rasulullah ketika beliau berada di masjidnya, lalu aku ucapkan salam kepadanya. Beliau bertanya, siapa Anda? Aku jawab, aku Adi bin Hatim. Ya. Lalu Nabi mengajak Adi pergi ke rumahnya. Ya, di tengah jalan ada seorang wanita tua yang meminta Nabi berhenti. Ya, maksudnya ketika Nabi itu karena juga masjid Nabi dengan rumah Nabi juga tidak jauh begitu ya, hanya berdempetan saja. Ketika keluar masjid mau masuk rumahnya Rasulullah SAW, ada seorang wanita tua, ya, yang kemudian meminta Rasul berhenti dulu gitu, kira-kira begitu. Ya, Nabi pun berhenti sesaat. Wanita tersebut menyampaikan beberapa kebutuhannya kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya butuh ini, kami butuh ini, dan seterusnya. Kira-kira menyampaikan sebagai rakyat, ya masyarakat, menyampaikan kebutuhannya kepada Rasulullah SAW. Melihat kejadian tersebut, Adi bin Hatim merasa heran gitu. Ini heran bagi Adi bin Hatim tentunya gitu, karena karena bagi dia nggak mungkin seorang raja itu mau diberhentikan begitu aja oleh rakyat jelata gitu, apalagi sama wanita tua gitu. Ya, dia membatin dalam dirinya, bagaimana mungkin seorang raja, ya persepsi dia Rasul itu seorang raja berperilaku seperti itu,
nggak ada jarak sama sekali dengan rakyat gitu. Ya, tapi ini benar ya, nggak ada jarak dengan rakyat itu benar-benar memang Rasul begitu gitu ya. Tidak sebagaimana pemimpin-pemimpin yang lain misalnya ya, dekat dengan rakyat itu karena ingin dipilih, dekat dengan rakyat itu karena pencitraan dan seterusnya ya. Demi Allah Nabi jauh dari itu ya. Dan Adi bin Hatim pun merasakan gitu ya, kok seperti nggak ada jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan orang biasa sekalipun gitu. Nah, itu peristiwa yang pertama. Keheranan Adi bin Hatim berlanjut saat Nabi sampai tiba di rumah. Ia diberikan bantal sebagai tempat duduk gitu ya. Di Arab itu biasa ya. Karena ya, bantal itu seperti kursi di kita gitu ya. Bantal itu seperti kursi di kita. Adi bin Hatim dikasih bantal untuk duduk. Ya karena lantainya ya keras gitu ya, lantai tanah gitu. Sementara Nabi duduk di atas tanah tanpa bantal karena memang bantalnya cuma satu gitu. Untuk tamu diberikan bantal, silahkan duduk di atas bantal itu, kata Nabi SAW. Maka bagi Nabi SAW, ya Adi bin Hatim yang merupakan tamunya adalah yang utama. Ya, lagi-lagi Adi pun membatin dalam dirinya apa yang dilakukan Nabi tersebut bukanlah kebiasaan para raja, karena justru raja lah yang diutamakan. Dialah yang kemudian punya singgasana bahkan ya, duduk di atas kasur yang empuk, sementara yang lain tidak. Ini terbalik gitu. Tamunya dikasih bantal untuk duduk, Rasul duduk di atas tanah. Adalah seorang elit di kaumnya. Jadi ini orang terpandang, pemimpin kaumnya. Ya, ia mengira akan mendapatkan sesuatu yang berharga di kediaman Nabi SAW. Namun perkiraan tersebut meleset. Apa yang didapatinya begitu berbeda dengan apa yang dibayangkan. Jadi bayangan Adi bin Hatim terhadap Nabi itu beda sama sekali. Dia bayangkan, ini raja, pemimpin Jazirah Arab. Ya, pemimpin yang kekuasaannya sangat luas. Dibayangkan Adi bin Hatim ini, wah hebatnya orang. Maksud hebat tuh maksudnya kekayaannya, hartanya. Tapi ternyata nggak ada sama sekali yang di dalam bayangan Adi yang bisa dia lihat gitu pada saat itu. Dan Nabi SAW bukanlah seperti raja yang diduganya. Karena memang kebiasaan raja adalah gila harta dan gila penghormatan. Tidak dengan Nabi SAW. Maka setelah itu terjadi tanya jawab antara Nabi SAW dan Adi bin Hatim. Adi bin Hatim menjawab ya bahwa dia tidak mengetahui ketika Nabi menanyakan perihal Tuhan selain Allah dan Tuhan yang lebih besar daripada Allah. Nabi lalu bertanya perihal agama yang dianut Adi bin Hatim, yakni agama Rukusiyah gitu ya. Ini agama percampuran antara Nasrani dan Sobi'iyah ya. Itu praktek jahiliyah di mana seorang pemimpin berhak mendapatkan seperempat harta ghanimah. Jadi ada perilaku yang dilakukan Adi bin Hatim sebelumnya itu yakni melakukan praktek mirba ya, jadi mengambil seperempat harta ghanimah ya untuk mereka gitu. Maka Adi bin Hatim membenarkan semua perkataan Nabi SAW. Jadi apa yang dilakukan oleh Adi bin Hatim, Rasul tahu semuanya gitu ya, praktek-praktek ibadahnya kaumnya, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Adi bin Hatim, Rasul tahu semuanya. Itu juga yang membuat Adi bin Hatim lebih mengagumi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, wahai Adi bin Hatim, apakah engkau mengetahui ilah atau Tuhan selain Allah? Aku menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, bukankah engkau memungut seperempat dari barang rampasan yang diperoleh kaummu? Aku jawab, ya benar demikian. Beliau kemudian berkomentar, sungguhnya hal itu tidak dihalalkan oleh agamamu. Aku menjawab, demi Allah, memang dilarang. Jadi sesuatu hal yang dilarang oleh agamanya ternyata dilakukan oleh Adi bin Hatim. Rasul tahu itu gitu. Bukankah mengambil sekian persen dari harta rampasan perang itu dilarang dalam agamamu? Iya, memang dilarang. Ya, yang membuat Adi bin Hatim kagum, kok kenapa Rasul tahu gitu. Selanjutnya Rasulullah SAW berkata, wahai Adi bin Hatim, barangkali engkau memeluk agama ini atau Islam karena melihat kemiskinan di kalangan pemeluknya. Demi Allah, kata Nabi, sebentar lagi harta kekayaan akan berlimpah ruah kepada mereka, kaum muslimin, sehingga tidak ada lagi orang yang mau mengambil harta tersebut. Ya, kata Nabi melanjutkan, barangkali engkau masih enggan meluk agama ini karena masih banyak musuh dan sedikitnya jumlah mereka. Ya, jadi kamu nggak mau masuk agama ini karena Islam itu banyak musuh. Demi Allah, kata Nabi, sebentar lagi engkau akan mendengar seorang wanita yang pergi dari Qadisiyah menunggang untanya ke rumah ini tanpa rasa takut. Ya, lalu Rasul melanjutkannya, barangkali engkau masih enggan memeluk agama Islam ini karena kerajaan dan kekuasaan masih berada di tangan orang-orang selain mereka. Demi Allah, kata Nabi, sebentar lagi engkau akan mendengar tentang istana-istana putih dari Babilonia jatuh ke tangan mereka, maksudnya ke tangan kaum muslimin. Kemudian Adi bin Hatim pun masuk Islam. Maka Adi bin Hatim berkata, aku kemudian menyaksikan dua hal yang disebutkan Rasulullah di atas. Yakni apa?
seorang wanita yang pergi dari Qadisiyah ke Madinah tanpa rasa takut, sebagaimana digambarkan Nabi SAW. Dan yang kedua, aku sendiri ikut dalam pasukan pertama dalam penyerbuan harta kekayaan Kisra. Aku bersumpah kepada Allah, hal ketiga yang dijadikan Nabi SAW pasti juga akan terbukti, gitu ya. Jadi itu beberapa gambaran yang disampaikan Nabi SAW kepada Adi ibn Hatim, sehingga kemudian Adi ibn Hatim mantap untuk memeluk agama Islam. Apa ibrahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya pada peristiwa masuk Islamnya Adi bin Hatim, ya, terdapat ibrah tentang kepribadian mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersih dari segala kotoran kepemimpinan, kerajaan, ambisi kekuasaan ataupun kesombongan. Ya, karena beliau itu adalah pemimpin, ya, untuk umatnya, gitu, ya. Kepribadian yang tidak menampakkan sisi lain kecuali sebagai seorang rasul, ya, dari sekedar penguasa alam semesta, ya, kepada seluruh umat manusia, itu tidak sama sekali nampak, gitu. Kepribadian yang menjadi keimanan dan rahasia keislaman dari seorang tokoh yang bernama Adi ibn Hatim. Itu Masya Allah. Jadi perilaku. Jadi, dan itu dilakukan Rasul itu bukan polesan, ya. Tidak sebagaimana para penguasa, gitu ya, dia rendah hati, terkesan peduli rakyat, itu polesan, gitu. Banyak yang polesan. Nabi ini enggak, memang begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rumahnya Rasul seperti itu, yang tersedia di rumah Rasul hanya satu bantal, dan itu pun diberikan untuk tamunya, tidak untuk dirinya. Masya Allah, ya, luar biasa. Nah, berikutnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, hal yang penting sebelum wafatnya Rasulullah SAW adalah Nabi mengutus para sahabat untuk mengajarkan Islam. Nah, kita tahu, ya, tidak cukup orang-orang itu memeluk Islam tanpa diajarkan kepada mereka Islam. Maka hal yang dilakukan Rasulullah SAW adalah apa? Mengutus para sahabat terbaiknya untuk mengajarkan Islam ke berbagai macam pelosok, ya. Sebagaimana para utusan datang menemui Rasulullah untuk menyatakan keislamannya, demikian pula sebaliknya Rasul mengirimkan beberapa utusan ke berbagai penjuru, terutama ke bagian selatan Jazirah, guna mengajarkan prinsip-prinsip dan hukum Islam kepada mereka. Islam telah menyebar ke seantero Jazirah sehingga sangat diperlukan mu'allim, orang yang mengajarkan Islam, para da'i, para mursyid yang dapat menjelaskan hakikat ajaran Islam kepada seluruh orang-orang yang baru saja masuk Islam. Karena kan sebelumnya berbondong-bondong orang masuk Islam. Nah, setelah itu keimanan mereka harus dipupuk, gitu. Keimanan mereka harus disiram dengan Islam, gitu. Maka mau tidak mau Rasulullah SAW memang harus mengutus para sahabat terbaiknya mengajarkan Islam kepada mereka. Maka Rasul mengutus, ya, mengirimkan Khalid ibn Walid ke daerah Najran, ya. Najran sebelumnya penganut agama Kristen, lalu kemudian masuk Islam. Najran saat ini berada di salah satu provinsi di wilayah Saudi Arabia, ya, berbatasan dengan wilayah Yaman, ya. Guna mengajak penduduknya kepada Islam dan mengajarkan prinsipnya kepada mereka. Nabi juga mengirim Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk misi yang sama. Di samping itu Rasul mengutus Abu Musa al-Asy'ari, Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Masing-masing utusan pergi ke pelosok negeri Yaman. Kepada, ya, kedua utusan ini Rasulullah SAW berwasiat, yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira, ya, kepada Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal. Tolong kalian permudah, jangan kalian persulit. Berikan kabar gembira, jangan kalian jadikan masyarakat alergi terhadap agama. Jadi jangan ditakut-takuti, gitu. Yassira wa la tu'assira, permudah, jangan kau persulit. Wa basyira wa la tunaffira, ya, jangan kalian berikanlah kabar gembira, ya, dan jangan jadikan masyarakat alergi terhadap Islam. Ya, kepada Mu'adz bin Jabal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi saat sebelum diutus, ya, Rasul memberikan pesan-pesan itu kepada para dai yang diutus oleh Nabi SAW. Ya, ini diantara pesan Nabi SAW kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna allaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna allaha iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fi fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa karaim amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Ini Masya Allah, ya. Abbas berkata bahwa Mu'adz ibn Jabal berkata,
ya dari Abbas bahwa Mu'adz ibn Jabal berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku, beliau bersabda, sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka sholat 5 waktu pada malam dan pada siang dan malam. Jika mereka menaatimu untuk hal tersebut, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka sedekah yang diambil dari orang kaya, ya, dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka menaatimu untuk hal tersebut, maka kamu jauhilah harta mulia tersebut. Takutlah kamu terhadap doa orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara pesan Rasul kepada sahabat mulia Mu'adz ibn Jabal. Nabi keluar bersama Mu'adz ke pintu gerbang Madinah, ini melepas Mu'adz ibn Jabal, ya, dengan berjalan kaki, sedangkan Mu'adz menunggang kendaraannya. Beliau SAW berwasiat kepadanya, wahai Mu'adz, barangkali engkau tidak akan menemuiku lagi setelah tahun ini. Barangkali engkau akan melewati masjidku dan kuburanku juga. Maka kemudian Mu'adz ibn Jabal menangis karena perpisahannya dengan Rasulullah SAW. Mu'adz tinggal di Yaman sampai wafatnya Rasul. Apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Mu'adz tersebut telah menjadi kenyataan. Ya, jadi Rasulullah SAW itu melepas kata Rasulullah SAW, ya Mu'adz, barangkali engkau tidak akan menemuiku lagi setelah tahun ini. Ya, barangkali engkau nanti akan datang ke Madinah, ya, hanya melihat masjidku dan kuburanku, kata Rasulullah SAW. Maka Mu'adz itu sudah melihat apa yang disampaikan Nabi itu akan jadi kenyataan gitu, ya. Firasat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mu'adz sudah punya firasat, wah ini kayaknya bakal nggak lama lagi kira-kira begitu. Dan betul, ketika Mu'adz pulang, ya, ketika Mu'adz masih di Yaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, ya, Masya Allah. Ada beberapa ibrah yang dirahmati Allah, ya. Hal terpenting harus dipahami seorang Muslim dari pengiriman utusan ini adalah bahwa tanggung jawab penyebaran dan perjuangan Islam merupakan tanggung jawab seluruh kaum muslimin di setiap zaman dan tempat. Ya, jadi mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam itu tanggung jawab umat Islam secara keseluruhan, terutama para pemimpin, terutama para penguasa itu. Ya, orang-orang yang diamanahi, ya, untuk mengurus umat ini, dia punya kewajiban lebih untuk lebih bagaimana agar bagaimana agar manusia memahami tentang Islam. Dan wasiat yang disampaikan Rasulullah kepada Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ari menunjukkan sebagian adab yang harus dimiliki para da'i dalam melaksanakan tugas dakwahnya. Di antaranya apa? Harus mengutamakan aspek taisir, memudahkan, daripada tasdid, mempersulit, dan tadiq itu mempersempit. Lebih banyak memberikan tabsyir, kabar gembira, daripada tahdid, ya, ancaman ataupun kecaman, gitu, ya. Masya Allah. Itulah beberapa ibroh, ya, yang kemudian dan beberapa peristiwa serta ibrohnya yang terjadi sebelum wafatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang haji wada, ya, dan beberapa ciri indikasi Rasulullah SAW akan meninggalkan mereka. Pertemuan terakhir kita akan bahas tentang bagaimana wafatnya baginda mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik saja, ya, Kang Ihsan yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran, kami ucapkan kepada guru kita, yakni Ustaz Lutfi Afandi, yang sudah berbagi ilmu kepada kita berkaitan dengan peristiwa penting jelang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum masuk pada sesi tanya jawab, di sini juga sudah kita coba kumpulkan beberapa pertanyaan dari jamaah. Mungkin ada jeda iklan terlebih dahulu, ya, untuk para jamaah sekalian.
Baik ya, itu beberapa informasi untuk para jamaah sekalian terkait dengan kelas yang ada di Taskif. Bagi yang berminat untuk mengikuti beberapa kajian tadi yang sudah diiklankan gitu ya, kami persilahkan untuk mendaftarkan melalui link yang sudah tertera, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube ya. Baik Ustadz, ini kita sudah coba kumpulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama ini berkaitan dengan Masjid Diror Ustadz. Ada pertanyaan, Ustadz masih adakah masjidnya sekarang Ustadz? Apakah sudah dihancurkan atau sudah rata lah gitu Ustadz? Ya sudah tidak ada sama sekali gitu, karena hal-hal yang berbau kekufuran ya, atau yang menimbulkan istilahnya ya, ini negatif ya, itu sama sekali tidak boleh ada gitu. Itu semangatnya. Jadi jangan jadi momentum gitu loh. Hal-hal yang baik hal-hal yang baik tidak jadi monumen, ini hal yang buruk. Ini loh Masjid Diror enggak. Bahkan misalnya Tarik dalam perang Khandaq saja gitu, yang mestinya umat Islam tahu, itu pun kalau antum ke Madinah itu enggak kita temukan, itu hanya Jabal Sila gitu ya, hanya bukit Sila yang sulit untuk kemudian itu masih tetap kokoh ya, dan dibangun monumen masjid itu momen peristiwa kebaikan. Nah kalau kemudian Masjid Diror itu nggak akan pernah bisa gitu, atau nggak pernah boleh kemudian untuk dijadikan monumen gitu ya, kecuali kalau memang itu monumen yang sulit untuk ini seperti misalnya gunung atau apa gitu ya. Nah maka sejak saat itu saja oleh Rasulullah SAW diminta untuk dihabiskan. Karena apa? Karena tempat tersebut adalah tempat yang ditengarai ya, bahkan informasi langsung dari malaikat Jibril adalah sebagai tempat manuvernya orang-orang munafik. Jadi kalau antum tanya apakah sekarang masih ada, ya nggak ada gitu ya, sudah dihancurkan ya. Wallahu a'lam. Ustadz, terima kasih atas jawabannya gitu ya. Jadi terkait dengan Masjid Diror sudah ada gitu ya. Ya, tapi kalau lokasinya di sekitaran Masjid Quba. Jadi kalau antum ke Masjid Quba ya tidak jauh dari situ gitu ya. Tapi kalau antum lihat puing-puing apa segala macam sudah nggak ada. Itu sudah jadi kalau nggak salah sudah jadi perumahan penduduk lah, atau sudah nggak ada bekasnya gitu. Allah. Oke. Ya Ustadz, terima kasih jawabannya. Kemudian ini Ustadz pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari masuk Islamnya penduduk Taif nih Ustadz? Dan Rasul pun tidak memberikan keringanan. Iya. Sementara kita sekarang ya masih malu-malu dan memberikan pilihan kepada orang yang baru masuk Islam beberapa keringanan. Ya misalnya yang penting syahadat dulu lah gitu ya. Terkait sholat mah nanti bisa nyusul. Kadang untuk belajar agama pun juga terkadang jadi hal yang istilahnya tuh ya itu kalau mau misalnya, kalau enggak gimana gitu Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz terkait dengan hal ini Ustaz. Ya baik ya, terima kasih. Jadi ibrohnya tadi saya sekilas sudah gambarkan ya, bahwa penduduk Taif itu mereka ingin menyatakan masuk Islam kan pertama itu karena apa? Karena sekian banyak orang di sekitar Jazirah Arab, terutama dekat Taif, di wilayah Taif itu yang sudah masuk Islam gitu ya. Lalu kemudian mereka tergerak, maka diutuslah sekitar 6 orang untuk menghadap Nabi SAW. Waktu itu mereka itu belum masuk Islam loh, gitu. Jadi ketika mereka datang ke Madinah, itu mereka belum menyatakan syahadah, belum. Ya mereka baru ditempatkan Rasulullah SAW di dekat masjid supaya mereka melihat orang sholat, orang baca Quran, orang ngaji dan seterusnya gitu. Nah untuk apa? Untuk menanamkan iman kan dalam dada mereka gitu. Nah jadi hal yang paling penting tentu ya, sebelum orang memutuskan masuk Islam itu memang tidak boleh tidak gitu ya, harus difahamkan dulu mereka tentang Islam gitu. Setelah Anda masuk Islam, apa konsekuensinya? Anda gitu kira-kira gitu. Nah itu penting itu disampaikan. Jangan kemudian udahlah masuk Islam dulu aja, nanti urusan belakangan gitu. Menurut saya tidak tepat gitu ya kalau kemudian hanya seperti itu gitu. Jelaskan juga kepada mereka, Anda betul masuk Islam? Maksud saya gini, jangan sampai mereka menganggap Islam itu sama juga dengan agama yang lainnya gitu ya, nggak ada kewajiban ini, kewajiban itu, harus ini, harus itu gitu. Jadi harus difahamkan kepada mereka, dan sehingga betul-betul ini pun keinginan mereka pun kokoh kuat gitu loh. Sehingga jangan sampai nanti ketika orang masuk Islam, oh ternyata ada sholat ya, oh ternyata saya harus tutup aurat ya, gitu. Jangan sampai begitu gitu ya. Jadi fahamkan dulu, bukan hanya masalah pokok akidah, tapi konsekuensi dari akidah gitu ya. Jadi bukan hanya yakin akan Allah, yakin akan Nabi dan seterusnya gitu ya, tapi
konsekuensi dari itu apa gitu. Minimal terhadap perkara-perkara yang mendesak. Apa itu? Satu, sholat. Yang mendesak gitu. Jadi jangan sampai nanti orang masuk Islam, sholat aja enggak. Ini antum yang bimbing masuk Islamnya tetap bertanggung jawab itu gitu ya terhadap orang yang masuk Islam tadi. Satu misalnya, atau yang mendesak apa yang lainnya, misalnya terkait dengan tutup aurat bagi seorang wanita misalnya gitu ya, itu hal yang mendesak gitu. Yang lain-lain misalnya kewajiban haji dan seterusnya, itu kan bisa dilakukan berikutnya gitu. Tapi hal-hal yang mendesak itu menurut saya harus disampaikan kepada mereka. Nah, ibrohnya adalah terkait dengan apa yang dilakukan Nabi SAW kepada mereka itu memang kalau orang udah masuk Islam, ya udkhulu fis-silmi kafah gitu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ada orang beriman masuk ke Islam, kalian ke dalam Islam secara totalitas. Di situ maksudnya apa? Maksudnya kalau kalian sudah masuk Islam maka jangan lirik lagi yang lain gitu. Ya, jangan lirik lagi yang lain. Ini kan ayat ini diantaranya menggambarkan tentang orang-orang Yahudi yang baru masuk Islam ya. Orang Yahudi baru masuk Islam, terus kemudian mereka minta toleransi kepada Rasul. Ya Rasulullah, boleh kami masuk Islam? Kami sebelumnya Yahudi ya Rasulullah. Kayak masuk Islam. Nah, boleh nggak setiap hari Sabtu kami melakukan ritual agama kami Yahudi gitu. Hari yang lain boleh deh buat Islam. Tapi hari Sabtu kami melakukan ritual agama kami gitu. Kata Rasul nggak boleh. Ya, maka turun lain. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Kalau ente udah milih Islam, udah masuk secara totalitas gitu. Jangan lirik kiri kanan depan belakang gitu ya. Fokus kepada Islam. Nah, gitu maksud begitu. Maka ketika mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan khamr? Kami ini berlimpah buah-buahan yang kami peras itu kami jadikan khamr. Boleh kami minumnya?" Kata Rasul, "Enggak." "Ya Rasulullah, bagaimana dengan zina? Kami sering keluar tempat kami gitu ya. Kami suka tidak sering kami lakukan itu sehingga di sebuah tempat ya ada perempuan, ada wanita, kami zina." Kata Rasul, "Tidak." "Bagaimana dengan riba?" Kata Rasul, "Ambil pokoknya," dan seterusnya. Sampai kemudian kan, "Bagaimana dengan berhala? Jangan hancurkan deh. Ya, 3 tahun." Kata Rasul, "Enggak." "Bagaimana 1 tahun?" Kata Rasul, "Enggak." 1 bulan? Kata Rasul, "Enggak." Kalau begitu kata mereka, "Oke deh, silakan hancurkan, tapi bukan kami yang melakukan." Nah, maka Rasul melakukan. Jadi ini untuk apa? Supaya Islam itu betul-betul tidak dicampur adukan dengan ajaran lain. Itu ibrahnya gitu. Jadi kalau orang masuk Islam itu benar-benar Islam gitu. Jangan sampai kemudian Islam itu terlihat, oh Islam itu masih membolehkan kok berhala gitu. Karena kalau masih ada monumennya maksud saya, itu nanti orang kan cenderung misalnya datang ke situ gitu ya, walaupun tidak ibadah tapi masih mengagungkan misalnya, itu yang tidak diperbolehkan gitu. Nah, karena itu ya kalau ditanya ibroh terkait dengan bagaimana Rasul menyikapi orang-orang Taif yang baru masuk Islam, maka Rasul tegas gitu ya. Karena sebelumnya Rasul kan ngajarin mereka gitu loh. Selama sekian hari ada di Madinah, Rasul ngajarin ini iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan seterusnya sampai hari kiamat, dan apa konsekuensinya gitu. Dan mereka kan tahu, makanya mereka bertanya tentang zina, bertanya tentang riba, bertanya tentang khamr, karena mereka tahu gitu. Itu disampaikan Nabi. Nah, mereka konfirmasi ulang, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan zina ya? Karena zina itu haram, tapi kami ini nggak bisa melepaskannya. Masih boleh?" Kira-kira begitulah mungkin seperti kita ya. Kata Rasul, "Enggak." Khamr, kata Rasul, "Enggak." Ya, riba, kata Rasul, "Enggak." Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi ibrahnya apa? Pelajaran penting bagi kita itu adalah bahwa Islam itu harusnya betul-betul digambarkan secara utuh. Kalau orang memeluk Islam, ya utuhlah memeluk Islam, utuhlah menjalankan Islam, jangan dicampurkan oleh yang lain. Supaya apa? Supaya Islam itu betul-betul terlihat kemurniannya gitu. Coba itu bisa bayangin ya, kalau misalnya Rasul, oke lah nggak pas 3 tahun. Nanti kemungkinan besar akan tercampur itu. Ya, Islam dengan agama yang sebelumnya mereka anut. Nah, ini berbahaya kalau sudah terjadi percampuran. Rasul aja nggak marah kok. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi apalagi kan Rasul sebagai patokan pada masanya. Ya, wallah. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kalau kita kaitkan Ustaz dengan dakwah yang dilakukan oleh para sahabat yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, dengan hadirnya dalil yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunafiru, seperti apa Ustaz? Seakan-akan kan tadi berkaitan dengan makna ataupun misalnya perlakuan Nabi gitu terhadap mad'u atau orang-orang yang masuk Islam itu seakan-akan bertentangan Ustaz. Jadi yang satu yang tadi tegas gitu, bahkan berhala-berhala dihancurkan, sedangkan yang kedua tadi disuruh dipermudah gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya.
maksud mempermudah itu bukan berarti mentoleransi kekufuran. Maksud mempermudah itu bukan berarti mentoleransi orang nggak menjalankan syariah. Kira-kira begitu. Ya, atau misalnya basyiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira, jangan melulu misalnya ini kamu neraka gitu, tanpa digambarkan kepada mereka inilah kalau kamu melakukan sholat maka kamu akan mendapatkan ganjaran surga. Nah itu dulu yang diutamakan gitu loh. Kalau kamu melakukan ini maka kamu akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Kalau kalian melakukan ini maka hidup kalian akan mulia dan seterusnya gitu. Ya, bukan kebalikannya itu maksudnya. Walaupun itu pun boleh untuk kadar tertentu bagi orang yang baru masuk Islam itu maksudnya gitu ya. Untuk kadar tertentu bagi orang-orang yang masuk Islam gitu loh. Ya, jadi bukan berarti nggak boleh kalau kamu tidak melakukan ini maka bagi kalian neraka gitu. Nah, untuk orang yang baru masuk Islam perbanyaklah tadi basyiru, ya, berikanlah kabar baik, ini surga, kenikmatan surga, ini kebaikan, ya kira-kira gitu. Nah, itu pun nggak salah juga gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, maksud dari jangan persulit itu maksudnya jangan standarnya misalnya orang yang sudah masuk Islam lama gitu ya dijadikan standar bagi orang yang baru masuk Islam gitu, kira begitu. Jadi standarnya Abu Bakar gitu yang kemudian kalau sedekahnya 100% dari hartanya ya buat mereka asal mereka misalnya menunaikan infak dan sedekah misalnya itu sudah sangat baik bagi mereka, kira-kira begitu. Jadi ingat ya bahwa yassiru wala tu'assiru, mempermudah jangan dipersulit itu bukan berarti toleran terhadap kekufuran gitu ya. Hal-hal yang memang mudah kenapa harus dipersulit kan, kira-kira begitu ya. Atau misalnya lebih banyak menyampaikan tentang kabar gembira ya, tidak kemudian misalnya ancaman-ancaman, yaitu ternyata itu menyesuaikan tentu dengan kadar keimanan mereka. Ya iman mereka baru segitu gitu ya, tanpa harus kemudian mereka mentoleransi ya kekufuran dan atau kemusyrikan yang selama ini mereka lakukan. Itu ya, wallahu a'lam. Ya. Ya, para jamaah sekalian, berkaitan dengan pertanyaan tadi yang sudah kita bacakan. Kemudian di sini ada juga yang bertanya nih Ustadz, berkaitan dengan masjid ya. Bagaimana untuk saat ini Ustadz bila ada masjid yang dibangun bukan berdasarkan takwa tapi untuk pencitraan nih Ustadz, sehingga dikasih warna, apakah boleh kita sholat di masjid itu Ustaz? Dikasih warna maksudnya? Maaf. Ya, dikasih warna tuh jadi untuk label misalnya salah satu bank misalnya Ustaz ya gitu ya. Atau misalnya tuh untuk ini ciri khas partai anu gitu, kasih warna ini. Ya. Seperti gitu Ustaz. Jadi begini ya, terkait dengan kenapa Rasulullah SAW menghancurkan Masjid Dirar, itu karena sudah ada informasi yang jelas kepada Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya kita ini nggak dapat informasi apa-apa dari Nabi SAW. Maka kita nggak akan mengetahui ini Masjid Dirar atau masjid dibangun dasar ketakuan, kita nggak tahu sama sekali gitu. Maka sikap kita yang tidak mengetahui, karena kita pun tidak diberikan ilmu tentang hal tersebut ya, bahkan jangankan kita ya, para sahabat mulia Umar bin Khattab aja tuh nggak tahu mana orang munafik mana enggak, kecuali sebelum dikabarkan gitu ya. Ada salah seorang sahabat yang dia memegang nama-nama itu ya, nama-nama orang munafik. Kalau sahabat tersebut sudah menyolatkan, maka Umar baru berani menyolatkan gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak diberikan pengetahuan ya terkait dengan siapa yang munafik dan tidak gitu ya. Dan itu kan sir ya dalam hati mereka gitu loh ya, kecuali kalau kemudian sudah dinampakkan, itu pun kalau mereka masih mengatasnamakan Islam ya, itu tidak boleh kemudian kita memperlakukan mereka memang sebagaimana orang kafir atau orang munafik gitu. Nah, Rasul kan juga pernah disampaikan para ya Rasulullah udah hukum aja tuh ya Abdullah bin Ubay itu kan udah jelas-jelas munafikannya. Kata Rasulullah SAW, enggak, aku nanti khawatir kalau aku melakukan itu ya orang akan menganggap bahwa Muhammad ya telah membunuh sahabatnya. Karena dia muslim, itu masalah gitu. Maka emang munafik mah ya begitulah ya sikap Rasulullah SAW. Kalau mereka membuat manuver ya, kalau mereka membuat opini buruk, di counter dengan opini yang mengcounternya itu. Kecuali kalau mereka sudah membuat manuver yang nyata ya, kecuali kalau ada daulah nanti ya, misal ketika ada daulah Islam nyata, misal ada orang-orang yang dia manuvernya itu menikam daulah Islam, menikam pemimpin kaum muslimin, ya maka bisa dilakukan langkah tegas tanpa mereka melihat itu munafik apa nggak munafik gitu. Ya, tanpa melihat dia munafik, itu bukan karena kemunafikan itu tidak, tapi karena kalau ada siapapun, apalagi muslim yang
membuat manuver terhadap daulah Islam, menikam daulah Islam dari dalam, ya berkolaborasi misalnya dengan negara kafir penjajah, ya dihukum jelas gitu. Tanpa melihat ya apakah itu karakter munafik ataukah tidak gitu. Ya, sulitnya sekarang kan kita nggak punya itu gitu loh. Ya, kita nggak bisa, oh ini muslim ini bakar, ya nggak bisa gitu. Karena kita tidak diberikan pengetahuan dan wewenang, ya bukan hanya tidak diberikan pengetahuan, tapi tidak diberikan wewenang untuk melakukan tindakan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk beberapa pertanyaan seperti begitu ya. Karena waktu kita juga terbatas, sudah hampir mau masuk pukul 7 nih Ustaz ya. Mungkin di akhir pertemuan sebagai closing statement kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan kesimpulan dari kajian kita di kesempatan pagi yang berbarokah ini. Tafadhol Ustaz. Ya baik. Rasulullah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita lihat ya kalau kita runut lebih dalam ke belakang dakwah Nabi SAW di Mekah, lalu hijrah ke Madinah, maka saat-saat ini ya tahun ke-9 Hijriah itu tahun-tahun bagaimana Rasulullah SAW memetik hasil dari dakwah. Ya apa? Berbondong-bondong orang masuk Islam, ya itu nggak pernah tergambarkan sebelumnya. Orang Taif masuk Islam, orang Quraisy masuk Islam, Romawi gentar, ya sekian banyak suku mendatangi Madinah untuk belajar tentang Islam. Nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Ya kira-kira itu buah dari apa? Apakah buah dari Rasul duduk berpangku tangan? Demi Allah tidak. Itu buah dari Nabi dan para sahabat, ya pagi siang malam berjuang untuk mendakwahkan Islam, ya untuk mempertahankan Islam, untuk mendirikan daulah Islam. Maka hasilnya bisa dilihat ketika sekian banyak suku-suku kabilah-kabilah datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Jadi ada buah yang dipetik gitu dari perjuangan, ya. Tapi itu setelah melewati berbagai macam ya tantangan, melewati berbagai macam perjuangan gitu. Ya kalau nggak berjuang mana bisa memetik buah dari dakwah yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ketika orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong, nggak mungkin. Nah kalau kita ingin memetik buah dari apa yang diterima, ya didapati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berjuanglah sebagaimana Rasul dan para sahabat. Maka insya Allah satu saat nanti kita akan memetik buahnya. Apa buahnya? Ketika Islam diterapkan, lalu orang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Ya, masya Allah. Insya Allah itu akan kita alami. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah luar biasa sekali berkaitan dengan kajian di kesempatan pagi yang barokah ini ya, berkaitan dengan tema peristiwa penting jelang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak ibrah yang bisa kita ambil pelajaran. Yang paling terpenting adalah terkait dengan pentingnya dakwah gitu saja. Kalau misalnya kita tangkap tadi pentingnya dakwah ya, Nabi, Rasul dan yang pernah bertemu dengan Allah saja gitu ya berusaha untuk menyebarkan Islam gitu ya. Bagaimana dengan kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, sedangkan kita tidak memiliki upaya sedikit pun untuk berdakwah di tengah-tengah umat ini. Maka ini mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita untuk senantiasa berdakwah di tengah-tengah umat, menyadarkan akan Islam ya, dan mudah-mudahan juga kemenangan Islam ini bisa kembali ke tangan kaum muslimin ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di akhir pertemuan ini mari sama-sama kita tutup terlebih dahulu dengan melafadzkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian membaca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.